Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memanjatkan puji syukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas keimanan yang Allah Subhanahu wa taala masih tancapkan di dada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kita masih memiliki hati, sehingga dengan hati itu kita bisa memahami, kita bisa menerima dakwah-dakwah, kita bisa menerima nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Dengan penglihatan itu kita bisa merenungi, kita bisa melihat besaran-besaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita pendengaran. Yang dengan pendengaran itu kita masih bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang menyejukkan hati kita, yang merawat keimanan kita. Kita masih bisa mendengar nasihat-nasihat para ulama yang akan terus memperbarui keimanan kita, kualitas keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha." Sungguh telah kami masukkan ke dalam neraka dari kalangan jin dan manusia. Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Padahal mereka memiliki hati, tapi hati itu tidak mereka gunakan untuk memahami syariat Islam. Tapi hati itu tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mensyukuri keimanan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Kita juga mensyukuri bahwasanya kita masih memiliki hati, dan dengan hati itu kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau untuk memahami ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan setiap orang yang tetap sikoh, setiap orang yang tetap istiqomah dalam mengemban
dakwah yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib juga tidak bosan-bosan mengingatkan kepada diri khatib secara pribadi dan kepada para jamaah, marilah kita senantiasa merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan ridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa-jiwa yang tenang? Yaitu jiwa-jiwa yang selalu merawat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah ke sisi Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang merawat ketakwaannya yang mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan diridhai. Mereka akan dikumpulkan kepada hamba-hambanya yang soleh di dalam surganya. Maka marilah kita senantiasa merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kami khatib membawa satu buah kitab yang kami yakin tidak ada satupun orang di sini yang meragukan apa yang ada di dalamnya. Kami yakin bahwa setiap orang yang berada di sini yakin bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu. Al-Quran adalah petunjuk dan tata tertib kehidupan manusia. Al-Quran adalah pedoman umat manusia untuk hidup di dunia dan hidup di akhirat. Kami yakin tidak ada satupun di antara kita yang tidak yakin atas kebenaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisahkan banyak kisah, di mana kisah-kisah itu ada ibrah, ada pelajaran bagi ulul albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu ibrah, ada pelajaran. Tapi pelajaran itu hanya bisa diambil di ulil albab, bagi orang yang mau memfikirkannya, bagi orang yang mau mendalaminya, bagi orang yang mau mempelajarinya. Maka pada siang hari ini khatib akan mengisahkan satu buah kisah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang untuk masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, hatta idza da'u fiha jami'a, qalat ukhrahum li ulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban dhi'fan minan nar." Qala likulli dhif walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum 'alaina min fadl fadhuqul 'adzaba bima kuntum takzibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu, masuklah kalian semua, fi umamin qad khalat min qablikum, masuklah kalian semua bersama orang-orang yang telah masuk terlebih dahulu, minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Masuklah kalian semua bersama-sama dengan orang yang telah masuk terlebih dahulu dari golongan jin dan manusia. Masuk ke mana? Finnar. Masuklah kalian semua ke neraka. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Ketika salah satu kaum itu masuk, mereka saling melaknat, mereka saling menyalahkan. Hatta idza da'u fiha jami'a, sampai ketika semua yang masuk ke dalam neraka itu telah berkumpul, semua yang telah masuk ke dalam neraka, qalat ukhrahum li ulahum, maka orang yang masuk neraka paling terakhir
Mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, orang-orang yang masuk ke neraka terlebih dahulu, yang mendahului kami, itu adalah orang-orang yang saya ikuti di dunia. Itu adalah orang-orang yang memberikan saya fatwa di dunia. Tapi ternyata mereka sesat. Tapi ternyata mereka menyesatkan kami. Mereka adalah orang-orang yang kami anggap sebagai para alim ulama. Mereka adalah orang yang kami anggap sebagai para pemimpin. Tapi ternyata mereka sesat dan menyesatkan kami. Fa'atihim adaban di'fa minan nar. Maka datangkanlah kepada mereka adab yang berlipat ganda. Berikanlah kepada mereka adab yang berlipat ganda. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli dhif, baik yang menyesatkan ataupun yang disesatkan, dhifun, akan mendapatkan azab yang berlipat ganda. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian semua tidak mengetahui. Wa qawlan lahum li ukhrahum, maka orang yang datang terlebih dahulu ke neraka, orang yang didoakan kepada orang yang terakhir tadi tidak terima didoakan, tidak terima diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun mengatakan, "Fama kana lakum 'alaina min fadl." Sungguh di dunia kamu tidak memiliki satupun keutamaan. Kamu tidak lebih berilmu dari kami. Kamu tidak lebih bertakwa daripada kami. Kamu tidak memiliki ilmu sebanyak ilmu kami. Fadhukul adab, maka rasakanlah adab bima kuntum taksibun, atas apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Bahasa kasarnya, siapa suruh di dunia kalian tidak mau mencari ilmu? Siapa suruh di dunia kalian taklid buta? Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita harus mengambil pelajaran bahwasanya Islam itu melarang taklid buta. Islam melarang untuk kita percaya tanpa menimbang. Harus ada timbangan. Harus ada sesuatu yang bisa menimbang seseorang. Karena sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, al-haqqu la yu'rafu bil rijal, a'rifil haqq ta'rif man qama bih. Kebenaran itu tidak ditimbang oleh seseorang. Bukan berarti ketika Pak Presiden mengatakan A, berarti benar A. Bukan berarti Pak Menteri mengatakan A, berarti A. Bukan berarti Fulan mengatakan A, berarti A. Tidak seperti itu. Kebenaran tidak ditimbang oleh seseorang, tidak ditimbang oleh tokoh. Akan tetapi a'rifil haq, ketahuilah kebenaran itu terlebih dahulu. Ta'rif man qama bih, maka engkau akan tahu siapa yang berada di atas kebenaran itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang ini kalau kita melihat, kita berada di zaman sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma ijza'an yastasi'u minal ibad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu di muka bumi ini secara langsung, secara tiba-tiba dari seorang hamba. Tiba-tiba orang yang telah hafal 30 Quran, 30 juz Quran, hilang ingatan. Bukan seperti itu. Tiba-tiba para alim ulama hilang ingatan, tidak paham terhadap ilmu. Tidak seperti itu. Walakin naqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan cara mewafatkan para ulama-ulama. Dan kita berada di zaman itu. Para ulama sudah mulai satu demi satu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang akan terjadi? Hatta idza yubqi aliman, sampai orang alim di muka bumi ini tinggal sedikit, bahkan tidak tersisa. Fattahadan nasu ru'usan juhala, sehingga para manusia mereka mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Mereka mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh dijadikan pemimpin. Fasu'ilu, sehingga orang-orang bodoh yang dijadikan pemimpin itu kemudian ditanyai, dimintai kebijakan, dimintai fatwa. Fa'aftau, kemudian dia berfatwa. Akan tetapi fa'aftau bighairi ilm, dia berfatwa tanpa ada ilmu. Sekenanya, yang penting bisa jawab. Fadallu wa adallu, maka dia sesat lagi menyesatkan. Sesuai dengan ayat ini, sesat dan menyesatkan. Ketika para manusia sudah mengambil
pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, maka dia pasti akan sesat lagi menyesatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza su'idal amru ila ghairi ahli fatan dirisalah." Ketika satu buah perkara sudah diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, orang-orang yang tidak memiliki ilmu di dalamnya, orang-orang yang tidak kompeten, maka tunggulah hari kiamat. Maka tanda-tanda hari kiamat adalah ketika urusan sudah dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Dan kita sekarang berada di zaman itu. Alhamdulillah. Maka bagaimana cara kita bisa membedakan antara hak dan batil? Ketika banyak kemudian orang-orang menyelewengkan seolah-olah ini adalah perkara yang sesuai dengan syariat, kemudian ketika diikuti oleh banyak orang, ternyata itu bukan bagian dari syariat Islam. Ketika banyak syubhat terjadi, bagaimana kita bisa melewati fitnah ini? Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian mau bertakwa kepada Allah, menjaga kualitas takwa kalian, yaj'al lakum furqana, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita furqana. Apa itu furqana? Pembeda antara hak dan batil. Kita akan diberikan petunjuk, kita akan diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membedakan antara hak dan batil. Walaupun hak dan batil itu akan diselewengkan oleh mereka yang memiliki urusan. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melazimi perintah-perintahnya, mengoptimalkan sunnah-sunnahnya, meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram, menjaga wara', zuhud, lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, akan menanamkan di dalam dada kita furqana, alat pembeda antara hak dan batil. Maka cara pertama menghadapi fitnah ini adalah kita senantiasa merawat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus merawat ketakwaan kita. Cara yang kedua, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim wa muslim. Mencari ilmu hukumnya adalah wajib bagi dia yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu kita bisa menimbang, dengan ilmu kita bisa membedakan. Karena Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita satu buah doa yang seharusnya kita lazimi setelah habis subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, rizkikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, pertama, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan thayyiban, rizki yang halal dan baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Kenapa ilmu didahulukan daripada rizki? Kenapa ilmu didahulukan daripada amal? Karena ilmu adalah pintu pertama bagi rizki dan amal. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan rizki yang halal thayyibah kecuali dia memiliki ilmunya. Kecuali ilmunya bermanfaat. Ketika dia tidak memiliki ilmunya, ketika ilmunya tidak bermanfaat, maka susah bagi dirinya untuk mendapatkan rizqan thayyibah. Sementara jika seseorang tidak bisa mendapatkan rizqan thayyibah, ternyata rezekinya dari yang haram, maka rezeki yang haram itu akan menjadi penghalang bagi amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penghalang amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mendapatkan rezeki yang bukan halal dan thayyib. Ketika rezeki kita bukan dari halal dan thayyib, maka
seikhlas apapun amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekhusyuk apapun amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih menjadi pertanyaan apakah amalan itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Sekhusyuk apapun, seikhlas apapun, maka kita harus memperhatikan rezeki kita. Dan rezeki kita hanya bisa kita ketahui apakah itu halalan thayyibah ataukah tidak dengan ilmu. Dengan ilmu yang kita miliki, dengan ilmu yang bermanfaat, maka ilmu didahulukan daripada rezeki, maka ilmu didahulukan daripada amal, karena ilmu adalah pintu pertama bagi rezeki dan amal, supaya rezeki menjadi halal, supaya amal menjadi diterima. Dengan itu semua, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan rezeki yang halal, dan dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa membedakan antara yang hak dan batil. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah kedua kami mewasiatkan kepada diri kami secara pribadi dan kepada jemaah secara umum, marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan tersebut kita akan terlepas dari fitnah, kita akan diberikan furqana oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami wasiatkan kepada diri kami secara pribadi dan kepada jamaah pada umumnya, jangan pernah bosan untuk mencari ilmu. Jangan pernah bosan untuk mencari ilmu, karena sungguh ilmu itu yang akan kita gunakan untuk membedakan antara yang hak dan batil, untuk membedakan mana yang syubhat, mana yang sudah pasti, untuk bisa membedakan mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak harus kita ikuti. Dengan ilmu itu insya Allah kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Faman arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma 'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus memiliki ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus memiliki ilmunya. Barang siapa yang menginginkan dua-duanya, dunia dan akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Maka marilah kita senantiasa melazimi majelis-majelis ilmu. Mencari ilmu tidak harus formal, tidak harus di pondok pesantren, tidak harus di sekolahan, tapi dengan terus melazimi majelis-majelis ilmu, mendengarkan pengajian-pengajian, rutin datang ke pengajian di masjid-masjid, itu juga termasuk dari thalabul ilmi. Membeli banyak buku, membaca buku, kemudian mendekatkan diri dengan para ulama juga bagian dari thalabul ilmu. Maka dari itu jamaah sekalian syahwat Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mencari ilmu, hanya dengan ilmu itu kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Marilah kita tutup khutbah kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أقيموا الصلاة.